Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut saja, bos. Bab 1986 sampai bab 1990. Meski Yechen bukan berasal dari Jinling, dia sudah lama menganggap Jinling sebagai kampung halaman keduanya. Dia telah tinggal di Jinling selama hampir 20 tahun. Sekarang dia memiliki beberapa kemampuan dan sangat ingin melakukan sesuatu untuk Jinling. Terutama melakukan sesuatu untuk anak yatim piatu di Jinling dan kota sekitarnya. Kompleks panti asuhan dan sekolah yang konsisten selama 12 tahun ini adalah impian yang ingin diwujudkan oleh Yechen dengan kerja keras. Bahkan ia kerap memikirkan kehidupannya di panti asuhan dan teman-teman di panti asuhan. Dia sering memikirkan dirinya yang dulu, saudara perempuannya Li Xiaofen, saudara laki-lakinya yang baik Zhao Hao yang berada di panti asuhan, Zhao Zuo yang menyedihkan dan menjengkelkan, dan Jiang Ming yang tersesat dan dibunuh oleh dirinya sendiri. Sebelum Tang Sihai menemukannya, setiap orang sebenarnya hanya memiliki sedikit potensi. Alasan terbesarnya adalah karena semua orang belum mendapatkan pendidikan tinggi yang baik. Tentu saja, ini bukan kesalahan panti asuhan atau Tang Sihai. Lagi pula, sungguh luar biasa bahwa panti asuhan sendiri dapat memberikan perlindungan kepada anak-anak ini dari angin dan hujan, makanan, pakaian dan kehangatan. Tanpa panti asuhan, anak-anak ini akan tetap bertanggung jawab untuk melanjutkan kuliah ketika mereka sudah dewasa. Meskipun Tang Sihai mampu mengurusnya, dia tidak berani membuat kondisi panti asuhan terlalu ekstrim untuk menjaga segala sesuatu di panti asuhan tetap sederhana dan normal. Apalagi saat itu, sebagian besar rumah kesejahteraan mempunyai kondisi yang sulit karena kekurangan dana. Justru karena itulah meskipun Yechen berprestasi sangat baik di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, setelah lulus sekolah menengah atas, untuk membuat kehidupan saudara-saudaranya yang lain di panti asuhan menjadi lebih baik, dia memasuki masyarakat untuk bekerja lebih awal. Meskipun Tang Sihai menyesali hal ini pada saat itu, dia juga merasa bahwa itu akan lebih bermanfaat daripada merugikan Yechen. Sebab, dibandingkan dengan Yechen yang bekerja di lokasi konstruksi dan Yechen yang kuliah, Yechen pasti memiliki peluang lebih besar untuk terekspos. Dengan pertimbangan ini, Tang Sihai tidak mengganggu keputusan Yechen. Sekarang, Yechen tidak lagi memiliki kekhawatiran seperti yang dialami Tang Sihai saat itu. Jadi dia berencana untuk membangun rumah kesejahteraan utopis yang tidak hanya akan memberi anak-anak ini pendidikan dasar yang baik dan kesempatan untuk menerima pendidikan tinggi, tetapi juga memungkinkan anak-anak ini agar mendapat pendidikan dasar yang baik dan berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi, bantu anak-anak belajar bersyukur dan berkontribusi bagi pembangunan kota ini di masa depan. Song Wanting mungkin mengerti apa yang dipikirkan Yechen, jadi dia berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir, saya pasti akan berkomunikasi dengan kota tentang masalah ini sesegera mungkin untuk melihat apakah kota dapat membantu pemilihan lokasi dan hal-hal terkait, selesaikan masalah kualifikasi." Yechen mengangguk dan berkata, "Tempatnya bisa lebih terpencil, tetapi areanya harus luas. Yang ingin kami selesaikan adalah kompleks tempat tinggal lebih dari 10.000 anak, belajar, dan melakukan kegiatan rekreasi, seni dan olahraga sehari-hari. Selain itu juga harus mampu menyelesaikan permasalahan akomodasi dan penghidupan para dosen dan staf terkait. Skalanya minimal harus sama dengan universitas berpenduduk 10.000 orang, dan bahkan mungkin lebih besar." Song Wanting buru-buru berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan membicarakan masalah ini dengan kota secara mendetail. Jika Anda ingin melakukan perbuatan baik sebesar itu, kota pasti akan mendukungnya." Yechen menghela nafas. "Saya berharap melalui lelang pil peremajaan kami,
Seluruh Jinling reputasi internasional dan perkembangan ekonomi telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika Dongsue telah menyelesaikan semua proyek kelas atas, mereka akan memanggil orang-orang kaya ini ke Jinling dan meminta mereka melakukan yang terbaik untuk berinvestasi dan membeli real estate di Jinling. Pada saat itu, Jinling pasti akan menjadi favorit internasional baru. Song Wanting berkata sambil tersenyum, ketika popularitas pil peremajaan terus menyebar, aku takut orang kaya dari seluruh dunia akan datang ke Jinling untuk berinvestasi. Ye Chen berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, hari ini akan segera tiba." Song Wanting mengangguk, tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, siapa yang ingin Anda serahkan untuk menjalankan rumah kesejahteraan ini? Ini kami. Setelah semuanya dibangun, haruskah kami menyerahkannya ke kota untuk mengoperasikannya, atau haruskah kami membentuk tim operasi sendiri?" Ye Chen ragu-ragu sejenak dan berkata, "Saya pribadi lebih suka membiarkan bibi dari panti kesejahteraan mengambil alih. Dia bertanggung jawab merawat kami ketika kami masih muda. Dia tidak hanya merawat kami, tetapi dia juga sangat baik, bertanggung jawab dan penuh perhatian. Dia juga orang yang berpendidikan tinggi. Dari apa yang saya ketahui tentang dia, dia seharusnya bisa melakukan pekerjaan itu." Berbicara tentang ini, Ye Chen menambahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hanya saja dia punya pergi ke Kanada untuk mengurus hari tuanya. Saya tidak tega membiarkan dia bekerja keras lagi. Song Wanting berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Ye, skala proyek Anda masih sangat besar. Bahkan jika kita memiliki semua dana, tidak masalah. Perangkat kerasnya akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 tahun mulai dari pemilihan lokasi, konstruksi, hingga penerimaan penyelesaian. Karena Anda lebih suka kami membentuk tim untuk mengoperasikannya, saya rasa tidak perlu terburu-buru untuk melakukannya. Segera selesaikan masalah penanggung jawab. Kami punya banyak waktu untuk melihat perlahan." "Iya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Diskusikan saja rencananya dengan pihak kota terlebih dahulu. Kami akan mencoba menyelesaikan pemilihan lokasi secepatnya mungkin, dan kemudian buatlah desain proyek sesegera mungkin." "Oke, Song Wanting," dia berkata, "aku akan menyentuhnya sesegera mungkin." Memikirkan Bibi Li, Ye Chen berpikir untuk meneleponnya dan Li Xiaofen menanyakan kabar mereka akhir-akhir ini. Ye Chen menghitung bahwa mereka berdua menetap di Vancouver, 16 jam lebih lambat dari China, seharusnya sekitar jam 6 sore, dan waktu tersebut tidak mengganggu istirahat mereka. Jadi, dia berkata kepada Wanting Song, izinkan saya menelepon dulu." "Baik Tuan Ye." Ye Chen mengangkat telepon, menemukan akun WeChat Li Xiaofen, dan mengiriminya obrolan suara. Panggilan itu dengan cepat tersambung, dan suara kegembiraan Li Xiaofen terdengar, "Saudara Ye Chen, mengapa kamu ingat untuk menelepon saya?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya merindukanmu dan Bibi Li, jadi saya menelepon Anda untuk mencari tahu di mana kamu berada di Kanada. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah terbiasa?" Li Xiaofen tersenyum dan berkata, "Kami baik-baik saja di sini. Saya dulu bekerja di Binatu di Chinatown, dan Bibi Li akan menanam bunga dan sayuran di rumahnya halaman setiap hari. Majikan Bibi Li sebelumnya memberi Bibi Li banyak uang setiap bulan, tetapi Bibi Li merasa terlalu membosankan untuk bermalas-malasan setiap hari, dan uang di rekeningnya semakin banyak. Jadi Bibi Li membuka kenyamanan toko di Chinatown. Toko? Saya sekarang adalah manajer toko dan kasir toko serba ada." Ye Chen bertanya dengan heran, "Anda telah membuka toko serba ada? Apakah hanya Anda dan Bibi Li yang 2 orang?" Li Xiaofen berkata, "Awalnya hanya kami berdua, tapi setelah berada di jalur yang benar, saya merasa sedikit kewalahan, jadi saya mempekerjakan pegawai lain." Ye Chen buru-buru bertanya, "Pasti melelahkan menjalankan toko serba ada, kan?" "Tidak apa-apa," Li Xiaofen berkata sambil tersenyum, "toko serba ada kami, skalanya mirip dengan toko serba ada yang dapat dilihat di mana-mana di negara kita.
dan terdapat pemasok khusus. Pembelian dan barang lainnya dapat dikirim langsung ke toko hanya dengan menelepon, tidak perlu pergi ke sana secara langsung, dan pekerjaan sehari-hari juga sangat sederhana, hanya mengumpulkan uang, memuat barang, membersihkan, dan tidak ada yang lain. Setelah mengatakan itu, Lee Xiaofen menambahkan, Bibi Lee pekerja keras, dia orang yang baik, sopan kepada semua orang, dan dia juga senang membantu orang. Jadi meskipun tokonya sudah lama tidak buka, tokonya sudah memiliki banyak pelanggan tetap. Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa, apakah Bibi Lee ada di sini? Saya akan ngobrol dengan Bibi Lee. Lee Xiaofen berkata, Bibi Lee akan pergi sekarang. Penyedia penitipan anak di komunitas membantu. Penyedia penitipan anak? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana itu? Lee Xiaofen menjelaskan, tempat ini disebut daycare, yang sebenarnya mirip dengan taman kanak-kanak rumah tangga kita. Banyak keluarga Tionghoa di sini memiliki kedua orang tua yang bekerja, dan sebagian besar orang tuanya adalah imigran generasi pertama yang datang ke sini untuk bekerja keras. Para lansia tidak bisa datang ke sini untuk saat ini. Komunitas di Chinatown menyelenggarakan tempat penitipan anak semi nirlaba untuk membantu para orang tua merawat anak-anak mereka selama hari kerja. Bibi Lee telah bekerja di panti asuhan selama bertahun-tahun, dan yang terpenting adalah menjaga anak-anaknya. Dia punya cara, dan dia menyukai anak-anak, mengetahui bahwa tempat penitipan anak kekurangan tenaga. Dia berinisiatif untuk membantu secara sukarela. Sekarang dia adalah bibi paling populer di tempat penitipan anak. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang-orang seperti Bibi Lee, seperti yang diharapkan. Seperti lilin, ia akan membakar dirinya sendiri dan menerangi orang lain dimanapun ia berada. Siapa bilang tidak, kata Lee Xiaofen sambil tersenyum. Kakak Ye Chen, Bibi Lee selalu membicarakanmu, dia merindukanmu. Dan aku juga sangat merindukanmu. Jika kamu punya waktu, ingatlah untuk datang dan menemui kami. Mendengar kata-kata Lee Xiaofen, Ye Chen merasa sedikit malu. Bibi Lee dan Lee Xiaofen sudah lama berada di Kanada, tetapi saya belum pernah mengunjungi mereka, dan saya bahkan tidak mengetahui kondisi kehidupan mereka di Kanada akhir-akhir ini. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berkata, Xiaofen, saya akan menemani adik iparmu belajar di Amerika dalam beberapa hari, dan aku akan lebih dekat denganmu saat itu. Setelah studinya selesai, aku akan mengambil dia akan mengunjungimu dan Bibi Lee. Benarkah? Lee Xiaofen berkata dengan terkejut, Saudara Ye Chen, apakah Anda akan datang ke Amerika Serikat bersama saudari Churan? Di mana di Amerika Serikat? Jika waktunya tepat, saya juga bisa mengunjungimu, Ye. Chen berkata, saya akan pergi ke Providence, yang berada di pantai timur, seharusnya cukup jauh dari Vancouver. Lee Xiaofen berkata dengan sedikit melankolis, itu sangat jauh. Dari saya ke pantai timur Amerika Serikat, biayanya setidaknya lebih dari 3.000 yuan, hampir 4.000 kilometer. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak masalah, jaraknya lebih dari 3.000 kilometer, dan penerbangan hanya memakan waktu 4 atau 5 jam, tapi jangan khawatir, biasanya kamu harus pergi ke toko, jadi kamu pasti sangat sibuk. Aku akan mengikutimu kalau begitu, kakak ipar, ayo kita pergi menemuimu. Lee Xiaofen berkata dengan cepat, baiklah, Saudara Ye Chen, kalau begitu kita sudah membuat kesepakatan. Saat Bibi Lee kembali, saya akan memberitahunya kabar baik. Dia pasti akan sangat bahagia. Jadi tolong lakukan itu. Jangan biarkan kami pergi, Ye. Chen berkata, jangan khawatir. Aku pasti akan datang menemuimu kalau begitu. Aku akan menghubungimu sebelum aku pergi. Bagus, kalau begitu aku akan menunggu kabarmu. Setelah membuat perjanjian dengan Lee Xiaofen, Ye Chen baru saja menutup telepon. Pada saat ini, Sekretaris Wan Ting Song menelepon telepon rumah di kantornya dan berkata, Tuan Song,
seorang pria bernama Huo Yuanzeng ingin bertemu dengan Anda dan berkata bahwa dia memiliki masalah besar untuk didiskusikan dengan Anda. Huo Yuanzeng menginginkan. Lagu tertegun sejenak, lalu menatap Ye Chen dan berkata, Tuan Ye, ini nomor 099. Saya tidak menyangka akan menemukannya di sini. Ye Chen mengangguk dan berkata, dia pasti ada di sini untuk pil peremajaan. Song Wanting buru-buru berkata, kalau begitu aku akan meminta seseorang mengirimnya pergi. Ye Chen berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan, dia datang jauh-jauh dari Amerika Utara, jadi jangan lihat terlalu tidak sopan, itu sangat manusiawi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, ayo lakukan ini, nanti kamu akan meminta seseorang membawanya, dan jika dia menginginkan pil peremajaan, katakan padanya bahwa kamu hanya membantu pemilik pil peremajaan untuk menjual pil peremajaan. Selain itu, saya tidak punya kendali atas penjualan sebenarnya dari pil peremajaan. Ngomong-ngomong, katakan padanya bahwa akulah yang memerintahkan dia untuk diusir kemarin, dan peremajaan pil tidak ada di tangan Anda. Tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk membantu. Jika ada orang di keluarganya yang benar-benar menginginkan pil peremajaan, lelang ramuan peremajaan tahun depan akan memungkinkan mereka yang membutuhkan ramuan peremajaan untuk mendaftar secara langsung. Song Wanting bertanya lagi, Tuan Ye, apakah Anda tidak berencana memberinya kesempatan? Ye Chen berkata dengan serius, kami belum berencana melakukannya, jadi biarkan saja dia menyerah dan kembali ke tempat asalnya. Saya mengerti, Tuan Ye. Song Wanting mengangguk dan bertanya, Tuan Ye, apakah Anda ingin melihatnya bersama? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya menghilang. Sejujurnya, nama aslinya bukan Huo Yuanzeng, tapi An Chong Kiu, dan dia masih pamanku. Tapi mungkin dalam pemahamannya, hidup atau matiku masih belum diketahui. Jadi aku belum berencana untuk menemuinya. Song Wanting sangat terkejut dengan kata-kata Ye Chen sehingga dia tidak bisa tidak bicara. Setelah sekian lama, dia berseru, Tuan Ye, dia benar-benar pamanmu. Iya. Ye Chen mengangguk dan berkata, saudara kandung ibuku. Song Wanting bahkan lebih tertegun dan berseru, kalau begitu, lalu kamu memintaku untuk mengeluarkannya dari permainan kemarin. Ye Chen berkata dengan tenang, aku tidak mengenalnya saat itu. Identitas aslinya, dan bahkan jika aku tahu, dia harus dikeluarkan dalam situasi itu. Setelah jeda, Ye Chen berkata lagi, saya mengadakan lelang ini bukan untuk membuka pintu belakang bagi kerabat saya, tetapi untuk membiarkan ini orang-orang terkaya, terlepas dari status atau latar belakang mereka, harus menawar pil peremajaan dengan jujur sesuai aturan saya. Mereka tidak boleh menggunakan uang untuk mengesampingkan aturan saya. Begitu saya membuka lubang ini, sifat semuanya akan berubah. Song Wanting mengangguk sedikit dan berkata, saya mengerti, Tuan Ye. Dalam hal ini, saya akan meminta sekretaris untuk mengundangnya ke ruang resepsi. Saya akan pergi ke ruang resepsi untuk menemuinya. Anda bisa menunggu di sini sebentar. Ye Chen He berdiri dan berkata, sebaiknya saya pergi ke ruang tamu dan menunggu. Anda adalah ketua grup Song. Dia datang menemui Anda, tetapi Anda tidak menemuinya di kantor Anda. Itu hanya akan membuatnya berpikir bahwa kantor Anda adalah lebih penting. Pelanggan, dan pelelangan baru saja berakhir kemarin. Dia pasti akan memikirkan hal ini. Song Wanting buru-buru berkata, Tuan Ye, Anda bisa langsung pergi ke kamar di belakang saya untuk beristirahat. Dengan itu, dia berdiri dan berjalan menjauh dari dirinya. Di sisi kiri dinding background kantor, hiasan geometris pada dinding background langsung disingkirkan. Ini sebenarnya adalah pintu tak terlihat yang dengan sempurna menggunakan hiasan dinding latar belakang dan garis untuk menyembunyikan dirinya. Di sisi lain dari pintu tak kasat mata terdapat sebuah ruang santai dengan luas sekitar 30 meter persegi. Kamar ini memiliki tempat tidur, kamar mandi, lemari pakaian dan kursi pijat.
pada dasarnya ini adalah apartemen single standar. Mata Ye Chen berbinar oleh pertunjukan desain ini, dan Song Wanting memperkenalkan di sampingnya, ini ditinggalkan oleh kakekku sebelumnya. Dia biasanya perlu istirahat makan siang di perusahaan, jadi dia membuat ruangan yang gelap, tapi aku berubah semua perabotan di dalamnya. Ini baru, kamu bisa istirahat dulu di sini. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Oke, aku hanya ingin mendengar apa yang akan dia bicarakan denganmu." "Oke." Song Wanting menutup pintu dan meminta sekretarisnya untuk mengundang An Chong Kyu masuk. Begitu An Chong Kyu memasuki pintu, dia berkata dengan rendah hati, "Halo, Nona Song, kita bertemu lagi." Song Wanting tersenyum sopan sebagai salam, dan kemudian bertanya, "Tuan Huo ada di sini untuk menemui saya. Apakah Anda di sana? Ada apa?" Seorang Chong Kyu berkata dengan tergesa-gesa, "Sejujurnya, ini masih tentang pil peremajaan. Pada lelang kemarin, saya memang kurang peka dan menimbulkan masalah pada Nona Song. Tapi saya dengan tulus menginginkannya, untuk membelinya. Pil peremajaan? Jadi saya ingin meminta Nona Song membantu saya dan bertanya kepada pemilik pil peremajaan apakah dia dapat menjualnya kepada saya secara pribadi. Jika penawaran saya kemarin kurang tinggi, saya dapat menambahkan lebih banyak lagi." Song Wanting menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, Tuan Huo. Sebenarnya, pemilik pil peremajaan yang memerintahkan pengusiran Anda kemarin adalah pemilik pil peremajaan itu sendiri. Dia berada di balik segalanya selama seluruh lelang. Saya sepenuhnya mengikuti instruksinya." Seorang Chong Kyu bertanya dengan heran, "Dia juga ada di tempat kejadian kemarin?" Song Wanting berkata dengan tenang, "Dia tidak ada di tempat kejadian. Dia hanya menonton seluruh proses melalui siaran video." Setelah mengatakan itu, Song Wanting menambahkan, "Dia adalah orang yang sebenarnya tidak menyisihkan uang. Di mata saya, Anda mengira Anda bersedia mengeluarkan 370 miliar dolar AS untuk membeli pil peremajaan. Tetapi sejauh yang saya tahu, dia baru saja memberikan pil peremajaan. Saya khawatir satu tangan tidak lagi cukup." An Chong Kyu mendengarkan. Es menganga, Song Wanting berkata lagi saat ini, "Tuan Huo, pemilik pil peremajaan, yang terpenting adalah peraturannya, bukan uangnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan, dia tidak akan melanggar peraturannya untuk Anda, dan Anda sudah ditangkap kemarin, diusir dari panggung. Mulai sekarang, Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang pil peremajaan." Setelah mengatakan ini, Song Wanting memandangnya dan berkata dengan serius, "Tuan Huo, saya sarankan jangan melakukan upaya serupa lagi. Sejak kemarin jika ngotot bertaruh di pelelangan, jika kalah harus rela mengaku kalah. Lebih baik tinggalkan Jinling secepatnya dan kembali ke Amerika Utara. Jika ada anggota keluarga Anda yang benar-benar membutuhkan pil peremajaan, biarkan dia datang sendiri tahun depan. Daftar." Setelah mendengar nasihat Song Wanting, An Chong Kyu ragu-ragu sejenak dan bertanya, "Nona Song, apakah Anda kenal Anjia?" "Anjia?" Song Wanting mengerutkan kening dan bertanya dengan santai, "Apakah itu serial TV populer yang disiarkan beberapa waktu yang lalu?" An Chong Kyu berkata dengan canggung, "Ini bukan serial TV. Ini adalah keluarga Tionghoa di Amerika Serikat, keluarga An." Song Wanting berpura-pura terkejut dan bertanya, "Sepertinya saya pernah mendengar bahwa keluarga An sepertinya menjadi 3 keluarga teratas di dunia, dan juga peringkat di dunia. Apa yang terjadi dengan keluarga Tiongkok tertinggi?" Seorang Chong Kyu menghela napas lega dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, Nona Song, identitas saya yang sebenarnya adalah putra tertua dari keluarga An Chong Kyu." Song Wanting berkata dengan ekspresi terkejut, "Namamu bukan Huo Yuan Zeng?" Seorang Chong Kyu berkata dengan jujur, "Huo Yuan Zeng hanyalah identitas saya." Song Wanting berkata dengan serius, "Tuan An, kan, Anda menggunakan identitas palsu untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Menurut peraturan pelelangan, Anda akan kehilangan hak untuk berpartisipasi secara permanen." Seorang
Chongqiu tidak menyangka bahwa dia mengambil berinisiatif untuk mengungkapkan identitas aslinya. Bukannya kagum, Song Wanting kembali ke aturan pelelangan. Seorang Chongqiu sudah meragukan kehidupan saat ini. Sebab, di masa lalu, pengusaha Tiongkok manapun, bahkan Tuan Li yang pernah menjadi orang Tionghoa terkaya di Hong Kong, akan bersikap rendah hati dan merendahkan diri saat bertemu dengannya. Namun, di mata Song Wanting sekarang, tidak peduli apakah dia milik keluargaan, keluarga Zhang, atau keluarga Li, yang penting dia telah melanggar aturan pelelangan. Dia tidak bisa membantu bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, mungkinkah identitasku, An Chongqiu, di matanya, tidak sepenting aturan pelelangan? Tepat ketika dia meragukan hidupnya, Song Wanting sudah berdiri dan berkata tanpa basa-basi, "Tuan An, saya minta maaf, kami tidak diterima di sini. Silakan kembali ke orang-orang seperti Anda yang harus menyembunyikan identitas asli Anda." Seorang Chongqiu telah hidup selama 50 tahun, dan kecuali diusir dari pelelangan oleh petugas keamanan tadi malam, dia tidak pernah merasa begitu sedih. Jika orang lain yang mengundangnya, dia tidak akan tergerak. Tanpa diduga, dia datang ke China untuk menghadiri pelelangan dan diusir satu demi satu. Tetapi alasan masih menang atas dorongan hati, dan dia hanya bisa menahan diri dan berkata, "Maaf Nona Song, itu adalah kesalahan yang tidak disengaja bagi saya untuk berpartisipasi dalam pelelangan dengan nama samaran. Mohon maafkan saya, dan Nona Song seharusnya melakukannya mendengar tentang kekuatan keluargaan. Jika Nona Song dapat membantu saya mengirim pesan kepada pemilik pil peremajaan agar dia dapat meluangkan waktu dari jadwal sibuknya untuk bertemu dengan saya, keluargaan pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas bantuan Nona Song." Dari sudut pandang An Chongqiu, dia janji ini memang bernilai ribuan dolar. Kekuatan keluargaan setidaknya 100 kali lipat dari keluarga Song. Bahkan dukungan biasa dari keluarga Song dapat membawa keluarga Song ke level yang lebih tinggi. Tapi dia tidak menyangka Song Wanting tidak akan peduli sama sekali. Dia berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan An, bagi Anda, uang dan status mungkin menjadi paspor Anda tanpa hambatan di seluruh dunia. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa uang dan status tidak akan berfungsi sama sekali di sini," berbicara Song Wanting menambahkan, "Pemilik pil peremajaan telah dengan jelas mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan pernah mengubah peraturan untuk siapapun. Bahkan kepala keluarga Rothschild pun tidak memenuhi syarat. Mengapa menurut Anda demikian? Identitas Anda dapat membuatnya berubah pikiran. Jadi, saya menyarankan Anda untuk melepaskan fantasi yang tidak realistis ini dan kembali ke Amerika Utara." Seorang Chongqiu awalnya ingin menggunakan identitas aslinya untuk mengesankan semua orang di balik pil peremajaan, mungkin setelah pihak lain mendengar bahwa dia berasal dari keluargaan, dia akan tersanjung dan gembira, lalu langsung setuju untuk bertemu dengannya. Tapi yang tidak dia duga adalah pihak lain akan benar-benar mengatakan sesuatu yang bahkan tidak dianggap serius oleh kepala keluarga Rothschild. Pada saat ini, An Chongqiu terkena pukulan keras. Song Wanting mengatakan karena alasan ini, semua jalan pada dasarnya diblokir. Seorang Chongqiu sangat malu untuk terus menggunakan identitasnya sebagai anggota keluargaan untuk mendapatkan rasa keberadaan dalam keadaan seperti itu. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berkata dengan canggung, "Oke, kalau begitu, maka saya tidak akan menimbulkan masalah apapun pada Nona Song." Song Wanting mengangguk dan berkata dengan tenang, "Tuan An, tolong pelan-pelan, saya menang tidak mengirimmu pergi, seorang." Chongqiu berpikir bahwa dia mungkin dapat menggunakan sumber daya yang lebih canggih dan langka untuk membangun hubungan baik dengan Song Wanting di masa depan. Jadi dia dengan sopan bertanya, "Nona Song, saya ingin tahu apakah kita bisa pergi informasi kontak satu sama lain. Jika kita membutuhkan bantuan dari Anjia di masa depan, ya, Anda dapat memberitahu saya kapan saja." Song Wanting tidak tergerak sama sekali, dan berkata dengan tenang, "Saya menghargai kebaikannya, tetapi tidak perlu tinggalkan informasi kontak Anda.
Meskipun keluargaan 100 kali lebih kuat dari kami, keluarga Song kami tidak juga. Saya memiliki ambisi besar dan hanya ingin mengelola 3/3 hektar tanah saya di Jinling. An Chong Kyu benar-benar kehilangan semua rasa superioritas. Lalu bagaimana jika Anda punya uang dan sumber daya? Meskipun orang lain tidak memilikinya, mereka tidak meremehkannya sama sekali. Jika Anda terus menunjukkan keunggulan Anda di sini, Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. Jadi, dia berdiri dengan sedih dan berkata dengan sopan, "Nona Song, saya permisi dulu." Song Wanting mengangguk dan berkata dengan ringan, "Tuan An, ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan mengantarmu pergi." Seorang Chong Kyu setelah menderita cukup banyak pukulan, dia tidak lagi marah saat ini. Dia mencibir, mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Begitu An Chong Kyu pergi, Song Wanting segera menarik napas dalam-dalam dengan gugup. Kemudian dia dengan cepat masuk ke ruang tunggu di belakang pintu rahasia dan melihat Ye Chen duduk di sofa tunggal dengan kaki bersilang. Dia buru-buru bertanya, "Tuan Ye, apakah sikap saya terhadap pamanmu barusan terlalu berlebihan?" Ye Chen Si tersenyum dan berkata, "Tidak, menurutku tidak apa-apa. Dalam situasi ini, kita tidak bisa meninggalkan harapan apapun padanya." Song Wanting mengangguk dan berkata dengan serius, "Menurutku juga begitu. Dan aku takut jika aku tiba-tiba menjadi terlalu sopan padanya, dia akan melakukannya. Sepertinya saya tidak punya posisi. Lagi pula, saya mewakili rumah lelang dan Anda. Dia telah berulang kali mencoba menantang aturan yang telah Anda tetapkan. Jika saya lebih sopan padanya, dia mungkin berpikir bahwa rumah lelang benar-benar takut dengan identitasnya." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, kamu melakukan hal yang benar, dan kamu sangat terukur. Dalam hal ini, kamu tidak bisa bersikap sopan padanya atau bereaksi terlalu keras. Ini tepat, menekannya, keyakinan, meredam semangatnya, dan pada saat yang sama menghancurkan harapannya untuk melawan aturan." Song Wanting juga menghela nafas lega dan berkata dengan serius, "Selama kamu tidak keberatan." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Itu benar. Ingin mengeluarkan pemberitahuan kepada semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan, memperingatkan tidak ada yang untuk mencari pemilik pil peremajaan secara pribadi. Setelah ditemukan, mereka juga akan dikecualikan secara permanen dari partisipasi dalam pelelangan." Song Wanting segera berkata, "Baiklah Tuan Ye. Saya biarkan saja orang memberitahu mereka satu persatu." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Masih terlalu merepotkan untuk memberitahu mereka satu persatu. Sebaiknya biarkan staf teknis mengembangkan perangkat lunak lain. Perangkat lunak sebelumnya khusus digunakan untuk pendaftaran, dan kemudian mengembangkan perangkat lunak lain khusus untuk pendaftaran. Perangkat lunak ini digunakan oleh penawar yang telah berhasil mendaftar dan berpartisipasi dalam lelang Hui Chun dan serta pelamar yang identitas, latar belakang, dan kekuatan finansialnya memenuhi persyaratan kami. Jika kami memiliki berita besar yang akan dirilis di masa mendatang, kami dapat menyampaikannya langsung kepada mereka melalui perangkat lunak ini." "Oke," Song Wanting berkata tanpa berpikir, "saya akan mulai mengatur ini hari ini." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru bertanya, "Tuan Ye, apakah Anda memiliki persyaratan fungsional lain untuk perangkat lunak ini?" Ye Chen berpikir sejenak, dan tiba-tiba mendapat ide baru, dan berkata, "Saya ingin mengembangkan fungsi penerbitan tugas pada perangkat lunak ini." "Penerbitan tugas?" Song Wanting bertanya dengan tergesa-gesa, "Bisakah Anda memberi saya pengenalan singkat?" "Logika dasar," Ye Chen berkata, "sebagai seorang pejabat, saya dapat menggunakan perangkat lunak ini untuk memberikan tugas kepada mereka masing-masing. Setiap tugas akan memiliki hadiah yang sesuai. Siapapun yang menyelesaikan tugas yang saya posting akan mendapatkan hadiahnya." Berbicara tentang ini, Ye Chen tersenyum dan berkata, "Hadiah yang saya berikan bukanlah uang, tetapi pecahan pil peremajaan virtual." Fragmen pil peremajaan. Setelah mendengar ini,
Song Wanting tampak terkejut dan bertanya, "Tuan Ye, apa yang Anda maksud dengan fragmen pil peremajaan ini?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu hanya salah satu dari fragmen pil peremajaan ini, bagian dalam perangkat lunak kami. Ini adalah sejenis mata uang virtual. Mata uang virtual semacam ini tidak dapat dijual ke dunia luar, juga tidak dapat diperdagangkan antar pengguna dengan cara apapun. Selain itu, fragmen ramuan peremajaan semacam ini tidak terkait dengan apapun mata uang. Ia hanya memiliki nilai tukar tetap dengan ramuan peremajaan, nilai tukar." Saat dia berbicara, Ye Chen menambahkan, "Nilai tukar ini ditetapkan pada 10.000 pecahan pil peremajaan sama dengan 1 pil peremajaan. Selama siapapun bisa selesaikan berbagai tugas yang saya rilis di perangkat lunak ini, setelah mengumpulkan 10.000 pecahan pil peremajaan, Anda dapat datang ke Jinling untuk menukar pil peremajaan lengkap." Pada titik ini, Ye Chen melanjutkan, "Kelompok orang ini berlokasi di seluruh dunia, dan mereka semua mempunyai sumber daya dan keahliannya masing-masing. Bidangnya, jika ada sesuatu yang saya memerlukan bantuan dari orang-orang ini di masa depan, saya dapat mengeluarkan tugas langsung pada perangkat lunak ini. Misalnya, jika saya ingin siapapun yang ingin menyelidiki sesuatu, saya akan beri mereka 100 pecahan pil peremajaan sebagai hadiah. Siapapun yang membantuku menyelidiki dengan jelas terlebih dahulu akan mendapatkan 100 pecahan pil peremajaan ini." Mata Song Wanting berbinar dan dia berseru, "Dalam hal ini, aku khawatir yang paling penting bagi mereka setiap hari adalah menerima tugas pada perangkat lunak." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Jika saya ingin orang-orang ini berguna bagi saya harus memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan pil peremajaan dengan bekerja keras untukku. Keinginan mereka untuk pil peremajaan sangat mendesak sekarang, seperti tikus-tikus yang sangat lapar berputar-putar di sekitar lumbung. Hanya saja, lumbung yang saya bangun terlalu kuat dan tidak meninggalkan celah apapun agar mereka bisa masuk. Jadi selama saya membuka lubang kecil, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk masuk. Meskipun lubangnya sangat kecil sehingga mereka akan memar dan memar dalam prosesnya, tapi selama mereka masih bisa masuk hidup-hidup dan memakan makanan di dalam hidup-hidup, mereka akan melakukan apapun. Hanya dengan cara ini geng-geng ini dapat diizinkan untuk melakukan pengeboran." Orang-orang mengesampingkan identitas, status, prinsip, dan martabat mereka, dan menggunakannya tanpa mempedulikan mereka, apapun. Song Wanting tiba-tiba sadar. Dia awalnya mengira bahwa pecahan pil peremajaan yang dibicarakan Ye Chen adalah semacam mini game yang tertanam dalam perangkat lunak, atau manfaat kecil seperti masuk untuk mendapatkan pengalaman. Namun di luar dugaan, Ye Chen langsung berencana membuat serangkaian cara baru untuk mendapatkan pil peremajaan untuk kelompok orang ini dalam perangkat lunak ini. Bagi mereka kemungkinan saluran ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pelelangan, karena pelelangan terlalu kejam dan semua bergantung pada uang. Jika uang tidak cukup, mereka hanya bisa menyaksikan orang lain berhasil membeli pil peremajaan. Dalam saluran akuisisi baru ini, uang sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah siapa yang paling bisa menyelesaikan kebutuhan paling praktis Ye Chen. Bagi Ye Chen, ini lebih fleksibel dan beragam. Dia dapat menggunakan pelelangan untuk mengubah pil peremajaan menjadi uang, dan dia juga dapat menggunakan pecahan pil peremajaan pada perangkat lunak ini untuk mengubah pil peremajaan menjadi apapun yang dia inginkan. Dia dapat menukarkan pil peremajaan dengan informasi, pil peremajaan dengan sumber daya, pil peremajaan dengan koneksi, dan pil peremajaan dengan segalanya. Bahkan jika dia mau, dia bisa menggunakan pil peremajaan untuk menukar nyawa orang lain. Kali ini, efek pil peremajaan ditampilkan sepenuhnya. Pada saat ini, Wanting Song sangat mengagumi ide Ye Chen sehingga dia tidak dapat menambahkan apapun ke dalamnya. Tetapi sementara dia kagum, dia juga memikirkan sebuah pertanyaan. Jadi dia bertanya, "Tuan Ye, jika dibutuhkan 10.000 pecahan pil peremajaan untuk ditukar dengan 1 pil peremajaan, lalu apa
apakah terlalu jauh bagi mereka untuk mengumpulkan 10.000 pecahan pil peremajaan? Misalnya, jika Anda menghadiahkan 100 pecahan pil peremajaan untuk setiap misi, maka Anda harus menyelesaikan setidaknya 100 misi sebelumnya. Itu mungkin memang terlalu sulit untuk mengumpulkan 10.000. Saya khawatir mereka akan kehilangan motivasi ketika memikirkan hal ini. Ye Chen tersenyum dan berkata, meskipun 10.000 pecahan pil peremajaan setara dengan satu pil peremajaan, bukan berarti mereka harus mengumpulkan semuanya, hanya 10.000 pecahan pil peremajaan yang dapat ditukar. Kata Ye Chen, dan melanjutkan, pada saat itu, saya akan menetapkan ambang pertukaran minimum untuk mengumpulkan 1.000 pil peremajaan, dan kemudian Anda dapat menukar 1/10 dari yang fisik, pil peremajaan. Dengan cara ini, bagi orang-orang ini, harapan tidak akan terlalu tipis. Song Wanting mengangguk dan berkata, Tuan Ye, pelelangan kami hanya diadakan setahun sekali. Lalu bagaimana dengan pecahan pil peremajaanmu? Apakah itu harus ditebus di pelelangan setiap tahun? Atau bisakah dia datang ke Jinling untuk menebusnya kapan saja selama dia menyimpan 1.000 keping? Ye Chen berkata sambil tersenyum, saat pusat lelang kita dibangun, saya akan berada di sana. Pesan pusat penukaran pil peremajaan. Siapapun yang ingin menukarkan pil peremajaan hanya perlu membuat janji beberapa hari sebelumnya. Lalu mereka bisa datang ke pusat penukaran untuk menukarkan pil peremajaan pada waktu yang dijadwalkan. Hal ini juga akan semakin meningkatkan semangat mereka, dia berkata. Ye Chen menambahkan, meskipun kedengarannya sulit untuk menyimpan pecahan pil peremajaan, jika Anda bekerja keras, Anda mungkin masih bisa mencapainya dalam beberapa tahun atau lebih dari 10 tahun. Bagi yang masih dalam masa prima, atau baru memasuki usia tua, kini Anda bisa memperlakukannya sebagai tujuan jangka panjang dan perlahan-lahan mencapainya. Song Wanting setuju, memang benar. Mereka yang cemas dan sangat kaya dapat menaruh harapan mereka pada pelelangan, dan pihak lain yang sangat kaya tetapi tidak dapat mencapainya dapat melakukannya. Orang terkaya dapat berharap untuk berinvestasi di Jinling dan bergabung proyek real estate kesehatan kelas atas kami. Sedangkan bagi mereka yang tidak terlalu cemas dan yang asetnya sedikit lebih rendah dari dua yang pertama, mereka perlahan-lahan dapat menghemat uang dengan cara ini. Setengah pil peremajaan keluar, ya. Ye Chen mengangguk dan tersenyum. Inilah efek yang saya inginkan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, jangan biarkan berita tentang ini keluar dulu. Biarkan orang mengembangkan perangkat lunaknya terlebih dahulu. Setelah perangkat lunak dikembangkan, jangan aktifkan fungsi rejuvenation pill fragments untuk saat ini. Saat Anda perlu menggunakan fungsi ini, cukup buka izin langsung di perangkat lunak, lalu berikan aturan gameplay ke sana. Song Wanting segera berkata, oke Tuan. Ye, saya akan mulai membuat pengaturan sekarang dan memastikan kerahasiaannya. Ye Chen bersenandung dan berkata, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Saya akan menemani istri saya untuk bersiap pergi ke luar negeri 2 hari ini, dan saya akan melakukannya langsung berangkat dalam 2 hari. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami melalui telepon atau WeChat. Oke. Ingin Song tidak bisa menyembunyikan rasa irinya dan berkata, Tuan Ye, istrimu sangat bahagia. Ye Chen bertanya dengan santai, benarkah? Ingin Song mengangguk dan berkata, tentu saja, sekalipun sulit bagi orang biasa untuk meluangkan lebih dari sebulan untuk menemani istrinya belajar di luar negeri. Apalagi kamu, jadi Nona Xiao sangat senang. Ye Chen menertawakan dirinya sendiri dan berkata, Anda hanya melihat bahwa saya akan belajar di luar negeri kali ini. Saya menemaninya ke Amerika Serikat untuk studi lebih lanjut. Tetapi selama ini, segala macam banyak hal terjadi silih berganti, dan saya harus bepergian ke tempat lain atau bahkan ke luar negeri sesekali. Bahkan saya sering mengabaikannya. Song Wanting tiba-tiba teringat bahwa ketika dia dalam bahaya di Jepang, Ye Chen bergegas ke Jepang semalaman untuk menyelamatkannya, dan dia tidak bisa menahan perasaan cinta yang mendalam dan kehangatan di hatinya. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen,
Tuan Ye. Saat Anda pergi ke Amerika Serikat kali ini, silakan istirahat sendiri. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk melakukan hal-hal yang Anda minta. Silakan yakinlah. Saat pelelangan berakhir, Xiao Churan sudah mulai mempersiapkan perjalanannya dan Ye Chen ke Amerika Serikat. Karena perjalanannya akan memakan waktu lama, ia dengan hati-hati mengemas 2 kotak besar barang bawaannya. Ia juga membuat daftar barang persiapan dan mengemasnya satu persatu sesuai daftar, karena takut ada yang tertinggal. Sebagai perbandingan, Ye Chen jauh lebih santai. Dia hampir tidak membawa apa-apa kecuali beberapa baju ganti. Karena menurutnya, daripada bersusah payah menyiapkan segala macam barang bawaan, akan lebih nyaman dan bebas repot jika berkemas ringan lalu mengemas barang-barang yang hilang satu persatu setelah sampai di Amerika. Namun, Xiao Churan yang rajin dan hemat tidak berpikir demikian. Dia merasa banyak barang yang sudah jadi di rumah. Jika dia mengemasnya dan membawanya, dia akan menghindari mengeluarkan uang untuk membeli lebih banyak setelah tiba di Amerika Serikat. Ye Chen tahu emosinya, jadi dia melepaskannya. Namun, dalam hal perjalanan dan akomodasi, Ye Chen tidak memberi Xiao Churan kesempatan untuk menghemat uang. Ia langsung membeli 2 tiket kelas 1 ke New York, lalu memesan Audi A6 versi perjalanan yang sangat praktis dari jaringan perusahaan persewaan mobil di Bandara New York. Surat izin mengemudi di China dan Amerika Serikat saling diakui. Ye Chen sudah menyiapkan terjemahannya terlebih dahulu agar bisa digunakan secara normal di Amerika Serikat. Untuk akomodasi, Marvin langsung memesan satu-satunya Presidential Suite di Hotel Hilton dekat Rhode Island School of Design. Presidential Suite memiliki luas lebih dari 500 meter persegi, yang agak terlalu besar untuk 2 orang. Namun, Ye Chen menyukai fasilitasnya yang lengkap. Ia memiliki gym kecil, dan karena berada di lantai paling atas, juga terdapat kolam renang luar ruangan. Saat Anda menginap di kamar seperti ini, pada dasarnya Anda tidak perlu berinteraksi dengan tamu hotel lainnya. Ye Chen dan Xiao Churan akan berangkat ke Amerika Serikat, dan ayah mertua mereka Xiao Changkun juga sudah mulai mengemasi barang bawaannya untuk mempersiapkan perjalanannya yang akan datang ke Korea Selatan. Waktu keberangkatannya bersama Ye Chen dan Xiao Churan berada di hari yang sama, namun penerbangan mereka pada pukul 8.30 pagi, sedangkan penerbangan Ye Chen dan Xiao Churan pada pukul 12 siang. Sejak kali ini dia pergi ke Korea Selatan bersama Han Meiking untuk pertukaran. Xiao Changkun sangat bersemangat, dia selalu merasa tidak ada bedanya dengan mereka berdua berbulan madu dan menikmati dunia bersama. Oleh karena itu, ia sudah lama menantikan perjalanan ke Korea Selatan ini. Melihat semua anggota keluarga sibuk pergi ke luar negeri, Malan merasa agak kesepian. Ini adalah pertama kalinya semua orang meninggalkan rumah, meninggalkannya sendirian. Untungnya, Ye Chen berinisiatif memenuhi janjinya kepada Malan dan mentransfer 500.000 yuan ke rekening banknya sehari sebelum keberangkatan. Setelah Malan menerima uang itu, dia secara alami sangat gembira, dan semua perasaan kesepiannya hilang. Uang ini cukup baginya untuk hidup nyaman di Jinling untuk waktu yang lama. Setelah menerima uang, Malan berkata kepada Ye Chen dengan gembira dan bersemangat, "Menantu yang baik, kamu dan Churan akan tinggal di Amerika Serikat. Jangan khawatir tentang ibu. Ibu pasti akan menjagamu dengan baik." Xiao Churan melihatnya. Melihat mata ibunya melebar saat melihat uang itu, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Bu, jangan terlalu boros dan boros dengan uangmu." Malan bergumam dengan marah, Oke, aku tahu, aku bisa." "Perhatikan," Ye Chen berkata sambil tersenyum saat ini, "Bu, jangan dengarkan Churan. Aku memberimu uang, kamu harus membelanjakannya dengan bahagia. Yang terbaik adalah membaginya uang itu selama kita tidak di rumah. Habiskan apapun yang tersisa. Uang itu dimaksudkan untuk dibelanjakan." Ketika Malan mendengar ini, dia langsung berseri-seri dan berkata dengan gembira,
Dia pasti menantu saya yang baik. Kamu benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Itu jauh di lubuk hatiku. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Xiao Changkun di samping dan berkata, Xiao Changkun, tolong serahkan kunci mobil Culinan kepadaku. Xiao Changkun menatapnya dengan waspada, kamu ingin kunci mobilku, apa? Malan berseru, tentu saja aku di sini untuk mengemudi. Kalau tidak, untuk apa aku datang ke sini? Kemudian, Malan mengerutkan kening dan berkata, lagi pula, kapan ini terjadi? Mobil menjadi milikmu, mobil itu diberikan kepada menantu yang baik, kamu mengendarainya begitu saja karena menantu yang baik, Xiao. Changkun berkata dengan serius, memang benar mobil ini diberikan kepada Ye Chen, tapi mobil ini diberikan kepadaku dengan namanya oleh Nona Zan, itu diberikan kepadaku, dan itu namaku tertulis di buku perjalanan, Malan. Berkata dengan tidak sabar, oh, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu, berikan aku mobilnya kuncinya. Aku tidak akan memberikannya padamu, Xiao Changkun berseru, hanya kamu, dengan teknologi seperti itu, kamu bisa mengendarai BMW Curan, bisakah kamu mengendarai mobil mahal seperti Culinan? Xiao Changkun, berhenti bicara omong kosong, Malan berkata dengan marah, bagaimana jika kamu tidak meninggalkanku kunci mobilnya, jika kamu teruskan, aku akan melepas keempat roda mobil itu dan menjualnya, jika waktunya tiba, aku akan menumpuknya dengan batu bata untukmu, dan kamu akan menunggu untuk kembali dengan mata besar, matamu sangat kecil. Xiao Changkun gemetar ketakutan. Dia tidak meragukan keberanian Malan. Gadis ini seperti anjing gila, belum lagi menjual Culinan roda 4, dia bahkan bisa membongkar Culinan dan menjual bagian-bagiannya. Memikirkan hal ini, dia tidak punya pilihan selain mengalah dan berkata, Oke, aku akan membukakannya untukmu, tapi kalau begitu kamu harus berhati-hati, jangan garuk aku, Malan berkata dengan nada menghina. Kamu ambil saja kunci mobilnya, kenapa ada semua omong kosong ini? Xiao Changkun hanya bisa merasa lega dan menyerahkan kunci mobil itu kepada Malan. Malan sangat gembira ketika dia mendapatkan kunci mobil, dia melihatnya dengan gembira lama sekali sebelum memasukkan kunci mobil ke dalam sakunya. Di malam hari, Ye Chen membantu Xiao Curan dan meletakkan semua barang bawaan mereka di bagian dalam pintu kamar dengan tertib terlebih dahulu. Xiao Curan memeriksa kembali paspor dan dokumen lainnya, dan setelah memastikan kebenarannya, dia berbaring di tempat tidur dengan pikiran tenang. Ye Chen teringat perjanjiannya dengan Li Xiaofen dan berkata kepadanya, sayang, setelah kamu lulus dari kelas master, ayo pergi ke Vancouver, Kanada, untuk menemui Bibi Li dan Xiaofen di sana. Xiao Curan berkata tanpa ragu, oke. Saya sudah lama tidak bertemu Bibi Li, dan aku sangat merindukannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku menelepon Xiaofen 2 hari yang lalu. Mereka tinggal di Kanada, pasti cukup memuaskan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menceritakan situasi yang diperkenalkan oleh Li Xiaofen kepada Xiao Curan. Setelah mendengar ini, Xiao Curan berkata dengan gembira, mendengarkan apa yang kamu katakan, aku merasa hidup Bibi Li sangat bahagia sekarang. Dengan Xiaofen di sisinya, dia tidak mengalami kesulitan keuangan, dan dia juga bisa mengurusnya. Anak-anak di kelas penitipan anak, saya pasti tidak selelah. Saya di panti asuhan sebelumnya, ya. Ye Chen mengangguk dan menghela nafas, Bibi Li sangat baik padaku. Saya belum melihatnya sejak dia pergi ke Kanada. Saya rasa saya merasa cukup malu. Xiao Curan berkata dengan cepat, jika Anda ingin bertemu Bibi Li dan Xiaofen lebih awal, tunggulah sampai Anda menetap di Amerika Serikat. Anda dapat meluangkan waktu untuk mengunjungi mereka terlebih dahulu, lalu tunggu sampai aku lulus. Ayo pergi bersama lagi. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, mari kita tunggu sampai kita tiba di Amerika dan lihat. Aku tidak akan terlalu lega jika meninggalkanmu sendirian di sana. Bersambung.